Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Novelino, NPM 23351014 dari kelas 6B. Di sini saya akan menjelaskan laporan proyek saya. Yang pertama itu ada kata pengantar latar belakang. Di sini pengelolaan keuangan pribadi merupakan kebutuhan yang dihadapi hampir setiap orang, khususnya mahasiswa dan pekerjaan muda. Pada kenyataannya, banyak orang kesulitan memahami kemana uang mereka habis setiap bulan. Karena tidak memiliki catatan yang rapi, pencatatan manual melalui buku catatan. Aplikasi pesan atau lembar kerja seringkali ditinggalkan karena dianggap merepotkan dan tidak memberikan gambaran yang mudah dibaca. Akibatnya pengeluaran menjadi sulit dikendalikan dan anggaran kerap terlampaui tanpa disadari. Lalu di sini selanjutnya ada identifikasi masalah, yaitu yang pertama pencatatan keuangan yang masih manual, sehingga rawan tidak konsisten dan sulit dipantau. Lalu yang kedua, belum tersedianya sarana untuk melihat komposisi pengeluaran per kategori secara cepat. Dan yang ketiga, adanya risiko pengeluaran melebihi anggaran apabila tidak terdapat mekanisme peringatan otomatis. Lalu yang keempat, yang terakhir, diperlukannya jaminan kualitas perangkat lunak melalui pengujian otomatis agar logika inti perhitungan keuangan terbukti benar dan andal. Lalu yang selanjutnya ada rumusan masalah. Bagaimana merancang dan membangun aplikasi web pencatat keuangan pribadi yang dapat menghitung ringkasan keuangan secara akurat. Bagaimana memvisualisasikan pengeluaran per kategori dan memantau anggaran agar mudah dipahami pengguna. Lalu yang ketiga, bagaimana menerapkan pengujian perangkat lunak otomatis pada logika inti dengan teknik equivalence, partitioning, dan boundary value analysis. Dan yang terakhir, bagaimana melakukan deployment aplikasi ke layanan hosting agar dapat diakses secara daring. Lalu di sini ada batasan masalah, aplikasi berbasis web yang difokuskan untuk satu pengguna dengan data contoh. Lalu yang kedua, data transaksi dan anggaran disimpan di sisi klien. Lalu yang ketiga, mata uang yang digunakan adalah rupiah dan difilter per bulan. Lalu yang keempat, pengujian difokuskan pada logika inti aplikasi, dilengkapi pengujian manual pada alur antarmuka utama. Lalu tujuan aplikasi ini atau web ini dibuat adalah untuk sebagai pencatat dan pengelola keuangan pribadi yang fungsional dan menyajikan visualisasi pengeluaran per kategori serta peringatan ketika anggaran terlampau. Menerapkan strategi pengujian otomatis pada logika inti dengan memanfaatkan teknik equivalence partitioning dan boundary value analysis. Kemudian melakukan deployment aplikasi ke layanan hosting sehingga dapat diakses secara daring. Di sini ada beberapa manfaat dari web pencatat keuangan. Memperdalam pemahaman penerapan implementasi dan pengujian perangkat lunak secara nyata. Lalu bagi pengguna juga menjadi alat bantu yang sederhana untuk mencatat keuangan, memahami pola pengeluaran dan menjaga kedisiplinan terhadap anggaran. Lalu menjadi contoh penerapan pengujian otomatis dengan teknik IP dan BFA pada aplikasi web yang dapat dijadikan rujukan untuk pengembangan selanjutnya. Lalu selanjutnya ada bab 2, pembahasan dari struktur aplikasi atau web. Langsung aja lihat aplikasinya. Di sini yaitu webnya CuanWise, yaitu mencatat pengeluaran, pemasukan, dan anggaran bagi pengguna. Di sana seperti saya sebagai mahasiswa, otomatis uang pengeluaran, uang pemasukan itu acak-acakan dan tidak stabil. Kadang tiba-tiba pengeluaran yang banyak tanpa tidak tahu arah uangnya hilang kemana, habis kemana. Dan kalau dicatat dari catatan notebook HP gitu, bakalan
nggak jelas atau berantakan. Di sini ada pengeluaran per kategori dan ini masih bisa ditambah, dan ini ada transaksi, misalnya gaji bulanan untuk seorang pekerja, lalu ada dari project design, terus ini ada juga beberapa pengeluaran makan dan jajan, bensin dan ojek, listrik atau internet, nonton beserta langganan, baju, dan nongkrong. Ini adalah bukti transaksi. Lalu di sini ada anggaran, yaitu misalnya anggaran per bulan itu sekitar 1 juta. Sedangkan anggaran makanan untuk di bulan itu melebihi dari 1 juta. Maka akan muncul di sini lewat dari 110.000 dari anggaran 1 juta yang diterapkan dalam 1 bulan. Begitu juga dengan transport. Transport di sini 500.000 dan yang hanya terpakai 420.000. Maka sisa 80.000. Begitu juga dengan hiburan dan belanja. Di sini ada pemasukan 5.700.000 dan total pengeluaran 3.020.000. Dari ini adalah pemasukan dan ini adalah pengeluaran. Maka sisa saldo bulan ini yaitu 2.680.000. Dan ini kita bisa ngecek, misalnya kita mau ngecek pengeluaran atau pemasukan di bulan Mei gitu misalnya. Ini karena saya menerapkan di bulan Juni di bulan ini. Maka di bulan Mei atau bulan-bulan sebelumnya tidak ada. Dan di bulan Juli kita bisa nambah untuk bulan depan misalnya atau seterusnya, dan tahun sampai tahun berapapun. Misalnya di sini saya memasukkan pengeluaran misalnya 100.000. Kategorinya anggap saja makanan. Lalu di sini ada catatan opsional. Misalnya makan siang contohnya, atau 100.000 ini untuk makan sore bisa juga. Terus di sini kita bisa ngatur tanggalnya. Misalnya sekarang tanggal 30. Simpan. Maka di sini masuk transaksi makanan yaitu keluar 100.000. Maka sisa saldo jadi 2.580.000 dari 2.680.000. Lalu kita bisa juga tambah pemasukan. Misalnya ada uang bulanan, uang jajan 500.000 minggu ini. Lainnya masuk di bulan tanggal 30 ini juga. Simpan. Maka pemasukannya akan bertambah juga dan saldo bulan ini menjadi 3.080.000. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.